Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa bisa hadir di pertemuan kali ini, di pertemuan perdana pada mata kuliah Struktur Rangka Batang, kelas B. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Puji Tuhan, baik, Pak. Oke, alhamdulillah dalam keadaan baik selalu ya, sehat selalu. Oke, sebelum saya memulai mata kuliah ini, sebaiknya saya review dulu ya. Bagaimana, sudah vaksin semua apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya, rata-rata sudah semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau memang sudah semua, mungkin nanti bisa diatur bagaimana perkuliahan offline-nya atau luringnya bagaimana bisa diatur nanti. Tapi mohon maaf sebelumnya, sampai sekarang saya belum tahu teknisnya bagaimana nanti pertukaran mahasiswanya yang boleh masuk kampus berapa. Itu saya kurang paham. Nanti mungkin sambil jalan ya, kalau memang harus luring, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, di mana sudah ada vaksin, kemudian mahasiswa juga dibatasi. Oke, ini sudah sore ya, udah hampir jam 2 ini. Ini nanti ada suara background dari musola ini, tapi tidak apa-apa ya. Oke, mungkin saya review kembali ke flashback yang pernah ngambil kelas saya di semester lalu. Kira-kira ada saran atau masukan untuk perkuliahan yang akan kita lakukan ini? Mungkin Pak enggak usah sering terlalu Zoom, Pak. Atau Pak tugasnya terlalu banyak. Atau ada yang ingin disampaikan unek-uneknya, saya persilahkan terlebih dahulu. Oh, diam semua. Sudah makan siang apa belum ini? Sudah. Pak. Sudah, Pak. Berarti dengan metode semester lalu bagaimana? Kira-kira ada yang perlu saya tingkatkan di semester ini? Sebagai masukan saja, enggak apa-apa, boleh. Sudah setuju? Ya sudah, kalau setuju enggak apa-apa kalau gitu. Tapi saya enggak maksa loh ya. Nanti dipikir saya maksa. Ya mungkin nanti kan beberapa kali mungkin ada video yang saya putar. Nanti silakan bisa dibuka di YouTube nanti terkait penjelasannya. Nah ini mungkin kan kalau saya rekam juga nanti bisa saya upload di YouTube saya. Nanti silakan kalau mau lihat. Oke, mungkin itu yang bisa saya review ya. Oke, saya minta izin share screen. Oke, mungkin sudah terlihat di layar masing-masing. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, sudah. Makasih. Oke, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Yang pertama, untuk identitas mata kuliah, di sini nama mata kuliahnya yaitu Struktur Rangka Batang. Untuk kelasnya lebih spesifik B. Nah, di sini ada kode mata kuliah TSW 3209-2 SKS. Nah, ini beberapa kejadian kemarin KRS-an, di mana ada mahasiswa yang masih bingung mata kuliah apa saja yang boleh diambil di semester ini. Nah, saran saya begini, untuk pembacanya seperti ini. Ini ada TSW, di mana TSW ini sebelumnya adalah TSA dan TSB, kalau tidak salah TSB. Nah, untuk TSW itu adalah mata kuliah teknik sipil yang wajib. Jadi kalau dilihat di kartu evaluasi studi, itu sudah ada kodenya masing-masing. Ada TSA, ada TSB, kemudian sekarang diganti jadi TSW dan TSP, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Nah, untuk TSW berarti wajib ya. Nah, ini dua kode di depan, 3 dan 2. Untuk 3 itu adalah keterangan semester, jadi harus diambil di semester berapa untuk mata kuliah ini. Kalau di sini sekarang 3, berarti seharusnya sekarang mahasiswa dengan semester 3 yang boleh mengambil. Mahasiswa di bawahnya tidak boleh. Kalau di atasnya boleh, mungkin untuk mengulang.
Nah, pertanyaan saya, apakah ada yang mengulang? Minta tolong, kalau memang ada yang mengulang, silakan bersuara. Kalau ada ya. Siapa? Atas nama siapa? Marianus Kila. Marianus Kila. Marianus Ya, Kila sebelumnya siapa ya? Dosen yang mengajar semester sebelumnya. Dikit, Pak. Tidak terlalu banyak, Pak. Palingan satu buah. Siapa? Lupa. Lupa saya, Pak. Lupa apa enggak pernah masuk? Kalian Lupa saya, Pak. Lupa. kalau yang Ya enggak apa-apa karena enggak pernah masuk mungkin jadi lupa. tidak bisa Kita tolong dijangkau oleh apa, Pak, ngompret, Pak. dimatikan dulu. Oke, enggak apa-apa Mas Marianus Kila. Kemudian yang lain mungkin ini ada Rinto Pulu Halanggara, ada? Oke, kalau enggak ada Marianus Darmansus Karsim, ada? Oke, terakhir ini Agustinus Melchior Asa. Apakah ada? Oke. Jadi gini Mas Marianus Kila dan kawan-kawan yang sudah saya sebutkan tadi. Saya minta tolong saya tegaskan di depan ya, minta tolong untuk perkuliahan ini sebisa mungkin diikutin secara baik ya Mas ya, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Untuk tugasnya silakan dikerjakan, untuk UTS dan UAS-nya silakan diikuti. Seperti itu. Karena kalau misalnya kalian ikutin dari awal sampai akhir dengan tugas dan UTS UAS dikerjakan, itu saya pikir tidak mungkin kalian bisa mengulang lagi. Begitu. Ya, saya tegaskan dari awal ya Mas ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang baru ngambil sama seperti kelas saya yang sebelumnya juga yang pernah saya buat, ya untuk peraturannya masih sama. Mungkin nanti habis ini saya jelaskan. Oke, saya kembali ke kontrak perkuliahan kita. Oke, yang kedua sekarang deskripsi mata kuliah. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini adalah pertemuan per minggunya, kira-kira pembahasannya adalah seperti berikut. Ada beberapa metode nanti yang akan kita kupas di perkuliahan. Yang pertama itu keseimbangan titik buhul, Cremona, Ritter, dan Kuhlmann. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Oke, saya lanjutkan kompetensi mata kuliahnya. Setelah berakhirnya perkuliahan satu semester ini, mahasiswa mampu memahami konstruksi rangka batang, kemudian menganalisis, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat gaya batang, terus ada konsep garis pengaruh, konsep teori elastisitas, terus ada konstruksi rangka batang itu sendiri. Nah, mungkin yang terakhir ini nanti kita menginjak sedikit aja konsep statika struktur rangka dalam formasi matriks. Sebenarnya ini nanti ada mata kuliah sendiri namanya analisa struktur dengan matriks. Oke, tapi tidak apa-apa, nanti kita bahas sedikit. Oke, saya lanjutkan ke strategi perkuliahan di mana menggunakan metode SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana mahasiswa diarahkan untuk lebih aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, kemudian yang nomor 5, itu adalah referensi dan bahan bacaan. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian temukan di perpustakaan maupun di internet. Di internet biasanya formatnya adalah e-book. Silakan nanti dibaca, judulnya ditulis, silakan di-download. Oke, kemudian kriteria penilaian. Nah, untuk kriteria penilaian sama dengan kelas-kelas saya yang lain di mana ada 3. Yang pertama itu tugas, kemudian UTS, kemudian UAS. Di mana masing-masing persentase adalah 30, 30, 40. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan. Saya mau lanjut ke panduan teknis dan tata tertib. Oke, mungkin sudah terlihat di layar masing-masing. Nah, ini ada 2 panduan, yaitu via Zoom dan via Google Classroom atau GC ya. Nah, ini yang saya tekankan di sini adalah, silakan yang lain nanti dibaca. Yang perlu saya tekankan adalah poin 7. Di mana di sini ada tidak perlu menuliskan nama dan NIM di chat box untuk absensi. Jadi di semester lalu saya review, beberapa mahasiswa masih ada menuliskan NIM di Google Meet, di Zoom, maupun di Google Classroom. Itu tidak perlu, karena apa? Untuk absensi,
nanti saya akan melakukan atau men-share Google Formulir untuk absensi. Seperti itu. Nah, yang saya tekankan lagi, karena kemarin ada KRS untuk validasi ulang, karena ada beberapa mata kuliah yang seharusnya tidak boleh diambil, tetapi diambil, sehingga dari KPS memvalidasi ulang atau membatalkan validasinya, sehingga kita dosen wali harus memvalidasi ulang. Dicek lagi mata kuliah yang diambil, apakah sudah sesuai dengan semesternya. Nah, itu ya ada apa Mas Emilianus Mulyono? Silakan. Silakan Mas Emilius, kamu angkat tangan, ada apa? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang saya tekankan begini, nanti kalau namanya tidak ada di Google Formulir, saya minta tolong untuk menuliskan di kolom komentar pada saat di Google Classroom. Karena nanti akan saya update kalau memang tidak ada namanya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke panduan teknis dan tata tertib di Google Classroom atau GC. Yang perlu saya tekankan di sini hanya 2, karena ini masih banyak biasanya. Nama lengkap ya. Minta tolong nanti dicek lagi apakah namanya sudah sesuai dengan yang ada di akun di Siap NG, seperti itu. Misal nanti ada di sini namanya Octavianus Harum misalnya. Silakan dicek lagi di Google Classroom apakah sudah sesuai. Kemudian ada Franciscus Aripenko. Silakan nanti dicek lagi di Google Classroom apakah sudah sesuai. Nanti coba kita cek bareng-bareng ya habis ini. Kemudian yang nomor 2 yaitu 1 akun Google untuk 1 mahasiswa. Jika terdapat akun lebih dari 1, maka akan dihapus secara otomatis. Seperti itu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan maupun panduan teknis terkait tata tertib perkuliahan. Coba sekarang kita cek ke Google Classroom-nya. Oke, kalau yang terdaftar di sini ada 46 siswa. Mahasiswa, oke, Franciscus tadi sudah benar. Coba saya cek ya, Octavianus Harum juga sudah benar. Oke. Nah, ini mungkin masih sepintas saja ya, mungkin nanti pada saat tugas itu kelihatan nanti namanya yang belum ada. Kalau di sini 46, terus di Siap NG itu ada 48, berarti ada 2 mahasiswa yang masih belum masuk ke Google Classroom. Nah, minta tolong teman-teman diinfokan kedua orang ini silakan masuk ke kelas di Google Classroom. Karena nanti untuk tugas dan materi serta informasi terkait dengan perkuliahan akan saya share di Google Classroom. Itu kenapa saya tidak membuat WA, karena semua yang akan saya share itu ada di Google Classroom. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan, terus tadi tata tertib, kemudian tadi sudah saya cek juga nama-namanya. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Sudah jelas, Pak. Oke, Mas Octavianus mungkin satu ruangan itu ada beberapa orang, jadi suaranya mendal. Kamu Zoom sama siapa di situ? Satu kelas, jadi suaranya masuk di sini. Tidak apa-apa, saya matikan. Oke, mungkin yang perempuan ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, atas nama Chandra. Silakan, Mas Chandra. Mau bertanya, Pak, untuk pertemuan secara offline itu kapan? Oke. Saya tangkap ya, Mas ya. Sudah pertanyaannya. Untuk offline terakhir itu kalau kalian mengikuti kemarin di minggu ketiga, setelah minggu ketiga. Itu baru bisa offline. Nanti teknisnya kan bagaimana saya belum tahu juga. Begitu ya Mas ya.
Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain mungkin? Yang perempuan enggak perlu nanya ini, sudah jelas yang perempuan? Nggak ada yang mau tanya? Ini kalau saya lihat yang satu backgroundnya hampir mirip itu Yasinta Florida sama Erlinda Setia. Ini satu lokasi kah? Iya, Pak. Oke, enggak perlu sama-sama. Oke, enggak apa-apa. Oke, mungkin informasi aja. Juga ini ada yang sudah tahu tentang terkait dengan program MBKM di Prodi kita? Belum tahu? Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Belum tahu ya? Oke, mungkin saya bisa share aja ini. Nah, ini sini tidak ada ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, saya jelaskan aja mungkin ya. Nah, di Prodi Teknik Sipil sekarang itu sedang diadakan hibah dari Kemenristek Dikbud terkait dengan program MBKM, di mana programnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah riset penelitian, kemudian magang industri, kemudian ada pertukaran mahasiswa, dan yang terakhir KKNT. Ini mungkin karena memang kalian semester 3, jadi mungkin coba nanti di semester 5 bisa diikuti. Kalau di semester 5 itu yang bisa dilakukan adalah pertukaran mahasiswa. Ya, nanti mungkin ada dari kampus-kampus lain di luar Unitri. Kalau di Malang itu ada di Unmer, terus ada di Narotama, kemudian terakhir itu yang saya tahu ada di Aceh juga. Kemudian kalau tidak salah ada di Unisba, Universitas Blitar. Nah, itu juga menawarkan pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ini ada 2 nanti kalau tidak salah. Ada yang sama jurusan, ada yang di luar jurusan. Itu sesuai dengan programnya Mas Nadiem ya, Mas Menteri Kemenristek Dikbud. Itu programnya membebaskan. Jadi kan sesuai dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi membebaskan mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar prodinya. Ataupun di dalam prodinya juga boleh, tapi tetap satu kampus atau di luar kampus. Itu informasi aja. Nanti kalau ada yang berminat silahkan. Nanti saya juga sebagai salah satu tim yang ikuti MBKM. Ini untuk riset penelitian kita juga ada di BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Kemudian untuk di jalan itu ada beberapa mitra yang ada di Malang. Kemudian magang industri ini sementara ada di Nganjuk. Nganjuk itu PT Exindo 57 kalau tidak salah. Itu sedang ada diadakan pembangunan hotel 7 lantai. Itu ada beberapa kakak tingkatmu yang sudah magang di sana. Nah, walaupun kita di sini juga ada PKL, nah untuk PKL bisa nanti mungkin dikonversikan ke magang. Jadi tidak perlu PKL di sekitar sini. Kalau PKL di sekitar sini itu waktunya kalau tidak salah 2 bulan ya. Nah, khusus untuk magang itu lebih panjang daripada PKL karena memang kita ditempatkan di sana. Kemudian ada lagi khusus KKNT. Ini KKNT mungkin kalian masih jauh ya KKNT. Ini bedanya dengan KKN biasa adalah lebih spesifik. Kita mengabdi kepada desa. Jadi ilmunya dari teknik sipil nanti bisa digunakan di desa. Mungkin nanti ada yang masih di rumah bisa membantu atau bisa menyelenggarakan KKNT di rumah masing-masing. Biasanya hanya 10 orang saja sehingga lebih efektif. Nah, itu mungkin program yang harus saya sampaikan. Ini permintaan atau titipan dari Pak KPS, jadi supaya mahasiswa bisa lebih diperkenalkan terkait dengan program MBKM. Oke, untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa saya share. Coba saya share ya. Ini bisa di
Bentar saya bukakan. Oke, mungkin sudah terlihat di layarnya masing-masing. Programnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada 4 tadi. Nah, ini nanti bisa melihat kalau memang mendaftar, tapi kan sekarang sudah KRS-an. Berarti paling tidak kamu semester 3, kamu kurang 2 semester lagi. Ini minimal ada di semester 5. Tidak apa-apa, tapi ini kan supaya kalian lebih dikenal. Nah, ini dapat menghubungi atau mau buka linknya aja, saya persilahkan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program MBKM tadi? Masih belum ya? Tidak apa-apa kalau memang masih belum. Nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, ini berarti kelas bisa saya akhiri. Bisa diakhiri? Halo, tidak ada suara. Ya, Pak. Bisa, Oke. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, makasih untuk responnya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk kelas hari ini, saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, terima kasih. Silakan bisa meninggalkan kelas.